Sudah bisa dimulai, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya panjang lebar nanti menjelaskan gimana suksesnya menjadi seorang TNI, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Ya, kenal maka tak sayang. Ya, maka dari itu saya harus memperkenalkan diri. Ya, nama sudah jelas. Ya, maaf. Nama sudah jelas. Di sini Muhammad Hairudin. Ya. Kalau akrabnya dipanggil Heru, gitu dia. Terus yang kedua di sini pangkat saya Sersan Kepala, ya, atau disingkat dengan Serka, ya. Saya sudah jelas pakai loreng, jadi anggota TNI. TNI itu ada tiga macam, ada TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kalau saya pribadi ada di TNI AD. Asal saya, ya, pertama tempat tanggal lahir, saya lahir di Pamekasan di tanggal 2 di bulan Februari di tahun 1977. Ya, saya menjadi anggota TNI di tahun 97. Ya, dinas saya pertama di Malang selama 20 tahun. Setelah itu pindah ke sini untuk kumpul sama anak saya si Lulu, ya. Saya pindah ke Kodim di sini di tahun 2016 sampai sekarang saya di Kodim. Itu perjalanan singkat saya. Saya selama di Malang itu menjadi pelatih, ya, menjadi pelatih untuk melatih seorang umum menjadi seorang militer di situ, ya. Itu aja untuk perkenalannya, ya. Gimana caranya untuk menjadi seorang abdi negara? Tentunya di sini banyak yang harus dipersiapkan sejak dini, ya. Mungkin dari adik-adik ini ada yang menjadi TNI, siapa? Menjadi TNI, ya. Mulai sekarang dipersiapkan segala sesuatunya, ya, baik dari segi mental ataupun fisik, dan juga dari segi kerapian, ya. Kenapa seperti itu? Untuk menjadi orang sukses, untuk menjadi abdi negara, itu tidak serta-merta langsung menjadi seorang TNI. Semua butuh proses di sini, ya. Dari segi fisik, dari segi mental, dan sebagainya di sini harus dipersiapkan semuanya. Karena di sini saya menyampaikan harus rapi dan semuanya. Mungkin di sini adik-adik atau mungkin anak-anak ini mempertanyakan kenapa rambutnya bapak atau om ini kok panjang gitu. Ya, pasti dipertanyakan, ya. Karena seorang anggota TNI ataupun Polri, ya, kalau sudah pakai seragam, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki harus rapi, harus cepat rambutnya. Ya, mungkin di aturan di TNI itu 012. Jadi dari bawah 012, tapi yang di depannya ada ini rambutnya panjang, ya. Karena di TNI itu juga ada bagian-bagiannya, dan kebetulan yang bicara di depan ini bagiannya di intelijen negara. Jadi kalau intelijen itu harus tidak menyerupai TNI, ya, harus nyamar, tidak boleh ketahuan situ. Tapi kenapa saya harus pakai seperti ini? Sesuai dengan pekerjaan saya, gitu. Karena pekerjaan saya seorang TNI, jadi saya harus pakai uniform saya atau mungkin seragam saya atau kebanggaan saya di sini, ya. Udah jelas, ya, kenapa rambut saya panjang? Iya, jelas, ya. Itu yang mau masuk TNI? Yang mau masuk TNI udah jelas kenapa rambut saya panjang itu, dia? Udah jelas. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin apa yang perlu ditanyakan? Nggak ada?
Mungkin apa sih yang harus disiapkan untuk menjadi seorang TNI? Ya, ya tadi saya bilang sejak dini, sejak sekarang kita persiapan seperti lari, renang, ya, push up. Siapa yang nggak bisa push up? Harus belajar push up. Atau mungkin sit up, senam perut. Ya. Siapa yang belum? Atau mungkin lari yang nggak kuat, siapa yang lari yang nggak kuat? Harus belajar sekarang, harus latih ya. Harus dilatih. Atau mungkin siapa yang belum bisa renang? Kalau Lulu jangan ditanya nggak bisa renang, dia udah bisa renang ya. Udah bisa renang. Makanya mulai sekarang belajar atau berlatih atau privat di mana? MT. Apa MT itu? Mutiara Tirta. Di sana banyak pelatih renang. Kalau mungkin ada ini mau istilahnya belajar mau berlatih lari, pull up, sit up dan sebagainya, silakan datang ke rumah saya. Karena saya pribadi tiap hari melatih anak-anak yang mau menjadi TNI Polri atau PDN dan sejenisnya di situ ya. Jadi itu anak saya Lulu tahu juga kesibukan apa saya di sore hari, atau mungkin ini juga tahu dulu ya, pernah tahu di sore hari saya ngelatih anak-anak yang mau masuk TNI Polri di situ ataupun yang lainnya ya. Nggak apa-apa, sejak ini kita belajar untuk berlatih untuk lari, karena itu lari dan semuanya tidak instan ya, pelan-pelan nanti akan menjadi kuat di situ. Paham ya? Ya, gimana? Gimana pendidikan yang sekarang, Kak? Baik atau tidak? Coba cerita. Oh iya. Yang namanya pendidikan itu semua baik. Tidak ada pendidikan jelek ataupun buruk. Ya. Semua yang diajarkan pasti yang baik-baik. Seperti halnya dengan sekolah seperti ini. Ya. Tapi bedanya di situ dengan adik-adik ini, kalau di sini kan adik-adik ini kan belajarnya dasar, ya, ilmu umum, ya, ilmu pengetahuan. Tapi kalau di militer itu ilmu kemiliteran yang kita ajarkan. Itu yang baik-baik, gimana caranya beradaptasi dengan masyarakat, sopan santun terhadap masyarakat, seperti itu. Jadi semua yang diajarkan pasti yang baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, kalau di TNI itu pelajarannya gimana caranya menjaga NKRI harus utuh dan aman ya. Jadi TNI itu diajarkan untuk menjaga NKRI supaya utuh dan aman. Terjawab ya? Ada terjawab ya? Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Asal mula jadi TNI, Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kan daftar TNI, yang pertama dilakukan TNI, Pak. Oh gitu. Baik, ini pertanyaan yang cukup bagus. Gimana caranya untuk menjadi seorang anggota TNI? Ya, baik. Saya akan kupas dari dasar sampai menjadi seorang TNI sampai menjadi masuk ke pendidikan. Pertama yang kita siapkan fisik dan mental. Ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita siapkan semuanya di situ. Baik dari segi gerapian ya, yang tadi saya ceritakan seperti lari, renang, pull up, sit up dan semuanya di situ. Ya. Terus yang kedua, mental sudah siap, fisik sudah siap, administrasi. Apa itu administrasi? Tahu nggak apa administrasi? Nggak tahu. Administrasi itu pertama ijazah kelulusan dari SD, SMP dan SMA. Semuanya di fotokopi atau dilegalisir. Yang kedua, KTP kalian itu ya adik-adik ya, sama KTP kedua orang tua. Terus yang ketiga, KK. Tahu KK nggak? Tahu. Terus yang selanjutnya akte kelahiran. Tahu. Tahu kan? Tahu. Nah, itu sementara nanti disiapkan semuanya.
Nah, terus yang paling terpenting di situ di ijazah, KTP, akte kelahiran dan KK, jangan sampai ada kesalahan tulisan nama di situ. Ya. Seperti contoh mungkin Muhammad, jangan disingkat M. Kalau memang tulisannya itu Muhammad, ya Muhammad. Muhammad Hairudin, jangan M Hairudin. Kecuali mungkin di papan nama seperti ini kan panjang sekali kan, jadi tidak apa-apa. Maksud saya itu di administrasi, ya. Kalau memang tulisannya Muhammad Hairudin, ya Muhammad, bukan M Hairudin, bukan. Paham ya? Jadi sejak sekarang harus disiapkan. Kalau memang ada kekeliruan, dirubah semuanya. Karena itu juga akan menjadi permasalahan. Dan di situ setelah selesai semuanya, baru melaksanakan tes per item. Ya, administrasi sudah lengkap, lanjut ke tes kesehatan. Tes kesehatan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dites, dilihat mata apa sehat apa enggak, hidungnya sehat apa enggak, telinganya juga, terus apa mulutnya, gigi bagus apa enggak di situ, kena amandel apa tidak. Ya, jadi saya ingatkan sama adik-adik di sini, biar tidak kena amandel, kurangi untuk makan dan juga minum air air dingin itu apa? Es atau dari kulkas, ya dikurangin ya, karena itu juga menyebabkan amandel. Lanjut, semuanya sudah selesai, semuanya dari ke bawah, detak jantung, ya paru-paru, semuanya diperiksa, termasuk juga, mohon maaf, kemaluannya juga diperiksa, sampai juga duburnya juga diperiksa, kaki bengkok apa, mungkin gini atau mungkin X, itu tidak boleh di TNI atau Polri, ya harus seperti umumnya di depan ini, ya minimal seperti ini, ya minimal seperti itu, ya paham ya? Sudah terjawab? Apalagi?